Mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mereka menuntut evaluasi program makan bergizi gratis dan pembenahan menyeluruh di tubuh Polri. Seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Qasim Riau jadi korban penganiayaan dengan senjata tajam di lingkungan kampus. Pelaku yang juga seorang mahasiswa langsung ditangkap polisi setelah insiden terjadi. Baru seminggu Ramadan, pasar Tanah Abang mulai dipenuhi pembeli. Mayoritas pengunjung ingin mencari baju lebaran. Halo, selamat datang di program Indonesia Update. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi penting dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maidop Elfrina, langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mahasiswa berunjuk rasa di depan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mereka menuntut evaluasi program makan bergizi gratis dan pembenahan menyeluruh di tubuh Polri. Aksi berlangsung tertib meski diwarnai pembakaran ban. Mahasiswa menilai program MBG perlu perbaikan agar bisa tepat sasaran dan diawasi secara ketat. Masa juga mendesak reformasi nyata di tubuh Polri serta evaluasi sistem pengawasan dan penegakan disiplin. Perwakilan DPRD menyebut siap menampung dan juga meneruskan aspirasi ke pusat. Sebenarnya dua poin utama sih Bang, terkait infrastruktur, terkait MBG, kemudian tentang reformasi Polri. Bagaimana kita menginginkan bukan hanya reformasi Polri, tapi evaluasi secara total. Bagaimana sistem itu kemudian mengatur, jadi tidak terjadi kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi, Bapak. Tuntutan dari Aliansi Kalbar Menggugat ya, tadi pertama masalah pendidikan, infrastruktur, kemudian yang paling banyak dibahas itu MBG, ya MBG. Nah tentu dari sekian banyak jadi disampaikan oleh teman-teman aliansi tadi ya minta di evaluasi. Kita ke berita lainnya, saudara. Seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Qasim Riau jadi korban penganiayaan dengan senjata tajam di lingkungan kampus. Pelaku yang juga merupakan seorang mahasiswa langsung ditangkap polisi setelah insiden terjadi. Nasib tragis dialami Faradila Ayu Pramesti, seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Saat hendak menunggu ujian akhir, Faradila malah diserang seorang mahasiswa lain dengan senjata tajam. Pelaku ditangkap petugas keamanan kampus dan dibawa ke Polsek Bina Widya beserta parang dan kapak sebagai barang bukti. Dalam program Kompas Siang, Kabid Humas Polda Riau mengatakan bahwa pelaku dan korban adalah teman dekat. Pelaku merasa kurang diperhatikan oleh korban. Antara pelaku, tersangka RM dan korban saudari Faradila Ayu Pramesti ini adalah memang berteman dekat dan bahkan pada saat kegiatan kuliah kerja nyata di tahun 2025 beberapa bulan yang lalu ini sudah terjalin suatu hubungan yang cukup dekat, saling mengisi dan saling memperhatikan. Namun karena memang konsentrasi daripada mahasiswi saudari korban ini adalah saudari Farah ini sangat konsentrasi untuk persiapan ujian akhir atau skripsi ini, tersangka merasa kurang diperhatikan. Intinya seperti itu, sehingga ada rasa dendam, kemudian mempersiapkan peralatan yang sudah disebutkan oleh Kasat Reskrim atau Kanit Reskrim tadi. Dari penyidik Reskrim menyebutkan bahwa pelaku sudah merencanakan membawa 2 senjata tajam berupa parang dan kapak. Korban yang luka berat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk selanjutnya dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad. Sementara itu akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasal 469 dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.
Sejumlah rumah di Desa Sumberbendo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terdampak tanah bergerak. Selain rumah, jalan penghubung antar desa juga mengalami retak dan rawan longsor. Sejumlah rumah di RT 17 Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terdampak tanah bergerak. Tanah bergerak sudah terjadi sejak tahun lalu dan tahun ini pergerakan tanah semakin parah dengan penurunan tanah mencapai 2-3 meter. Kepala desa bilang 4 rumah masuk zona rawan bencana tanah bergerak. Selain rumah, jalan penghubung desa juga retak dan rawan longsor. Panjang tanah bergerak dan amblas mencapai sekitar 50 meter. Satu keluarga yang rumahnya rusak akibat tanah bergerak telah mengungsi ke rumah saudaranya. Kalau parahnya tiap hari itu turun mas, dengan tanahnya bergeraknya tiap hari turun. Kalau tanah yang ambles sendiri kedalamannya kira-kira 2-3 meter yang bagian atas. Kalau keluasannya sendiri sekitar mungkin turun ke bawah sekitar 50 meteran. Memasuki hari ketiga, banjir masih merendam permukiman warga di Perumnas Antang, Kecamatan Wanggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah 3 hari banjir merendam permukiman warga di Perumnas Antang, Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini ketinggian air berkisar 30 hingga 40 cm dari sebelumnya yang mencapai 2 meter. Sebagian warga kini sudah mulai kembali ke rumah. Namun warga yang rumahnya masih terendam cukup parah memilih untuk bertahan di pengungsian. Air ini mulai dari kapan Pak? Mulai kemarin, sebenarnya mulai kemarin pagi kami sudah lihat ada perubahan dari puncaknya sudah ada, ya walaupun perlahan tapi alhamdulillah sampai pagi ini kurang lebih 1 meter ada penurunan. Kalau kemarin berapa tingginya Pak? Kurang lebih 1,5 sampai 1,80. Itu naik Pak di kemarin? Iya. Kita ke Manado, saudara. Sebuah pohon tumbang dan menimpa gardu listrik di Kelurahan Kombos Barat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Akibat kejadian ini, listrik di rumah warga padam. Warga bersama polisi dan PLN Kota Manado membersihkan batang pohon yang jatuh menimpa gardu listrik di Kelurahan Kombos Barat, Kota Manado. Peristiwa yang terjadi pada pukul 2:30 dini hari diduga akibat angin kencang dan hujan deras. Imbasnya, listrik di sejumlah rumah warga kini padam. Sementara akses jalan yang menghubungkan antara Kombos Barat dan Kombos Timur terpaksa ditutup hingga proses pembersihan selesai. Padam, untuk sementara ini padam. Oke. Karena gardu jatuh, tiang-tiang sempat bongkar. Oke. Sementara dalam pembersihan dengan untuk pemerintah dan juga dari PLN dan juga dari bagian bisa terkait untuk pembersihan pohon tumbang ini. Usai jeda, saudara, kami punya informasi sedang istirahat seorang karyawan Bank Lampung ditembak orang tak dikenal di rumahnya di Tulang Bawang, Lampung. Korban mengalami luka tembak di bagian kaki. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi ugal-ugalan yang melawan arah dan menyebabkan korban luka di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Polisi mendalami temuan sejumlah barang bukti tidak lazim di dalam mobil milik tersangka Hafiz Mahendra. Selain 2 bilah senjata tajam, polisi juga mendapati sepucuk pistol mainan dan 4 pasang plat nomor palsu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra bilang, pengemudi Hafiz kerap memberikan keterangan berbeda-beda selama proses pemeriksaan. Dari pengakuan pelaku, barang-barang yang ada di dalam mobil sama sekali tidak ia ketahui karena mobil itu milik temannya. Meski dalam kasus kecelakaan lalu lintas, HM telah ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk temuan senjata tajam dan beberapa barang diduga palsu statusnya hingga kini masih diperiksa. Kemungkinan yang patut diduga hal-hal yang tidak atau melawan hukum, antara lain adanya senjata tajam maupun pistol mainan
kemudian juga beberapa plat kendaraan, sehingga patut diduga itu juga menjadi motivasi daripada pengemudi sehingga berkendara dengan cara yang membahayakan yang kita lihat bersama di beberapa sosial media juga. Sampai saat ini kita masih dalami karena kita temukan juga selain dari plat nomor yang tidak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin, itu juga pengemudi membawa identitas diri yang tidak sesuai dengan data yang ada secara resmi dari Dukcapil daerahnya. Sebelumnya, mobil milik HM kabur saat akan dihentikan polisi karena nekat melaju lawan arah dan menabrak sejumlah pengendara di Jalan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu petang. Sejumlah sepeda motor rusak dan seorang pengendara terluka. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Jadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lewat arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Habis apa tujuannya? Habis dari beli dimsum terus kita mau lanjut ke Karawang, mau lanjut ke Ancol. Terus malah udah gitu. Nah ketika lewat arah dikejar-kejar warga itu masa itu kenapa nggak berhenti gitu malah langsung jalan terus? Karena udah lawan arah Pak, lawan arah udah nggak bisa berhenti. Terus Karena lama-lama panik atau apa? panik banget. Kini, polisi pun tengah menyelidiki barang bukti sajam hingga plat nomor palsu yang digunakan pelaku ada atau tidak hubungannya dengan jaringan tindak pidana. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Sedang istirahat, seorang karyawan Bank Lampung ditembak orang tak dikenal di rumahnya di Tulang Bawang, Lampung. Korban mengalami luka tembak di bagian kaki. Korban warga Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung ini harus dirawat di rumah sakit karena kakinya terluka tembak oleh orang tak dikenal saat beristirahat. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti berupa 1 amunisi. Korban diduga ditembak orang tak dikenal melalui ventilasi udara di kamar korban. Polisi kini memburu pelaku penembakan itu. Nah, tiba-tiba ada suara tembakan, suaranya itu. Posisinya abang lagi tidur. Setelah tidur, posisi tidur saya kedengar suara tembakan. Langsung saya lihat kaki saya luka. Nah, tapi ada suara orang lari. Belakang itu lari. Aduh, jadi minta tolong sama aparat penegak hukum setempat. Tolong dulu KPM. Sebenarnya suas-suas SS beneran saya nggak pernah punya musuh. Polisi masih menunggu hasil forensik potongan jasad manusia yang ditemukan di kawasan Pantai Ketewel pada Kamis pagi. Polres Gianyar dan Polda Bali langsung menyisir ke kawasan pantai. Dari kejadian itu, beberapa potongan tubuh manusia kembali ditemukan. Polisi langsung membawa bagian tubuh ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Polisi juga telah memintai keterangan dari beberapa saksi mata dan masih menunggu hasil forensik untuk memastikan kejelasan DNA korban. identifikasi, kemudian dilakukan otopsi, kemudian pengambilan sampel DNA untuk mengetahui korban ini siapa. Sudah ada hasil belum, Dan? Sementara masih progres ya, masih kita cek untuk DNA si korban berjelas. Untuk saat ini sudah mulai ada pemeriksaan saksi-saksi atau seperti apa? Ya saksi ya berkaitan dengan saksi yang menemukan di TKP tentunya. Sudah diperiksa? Sudah kita minta keterangan ya seputaran penemuan pertama kali mayat itu. Potongan tubuh pertama kali ditemukan sekitar pukul 10 pagi oleh perangkat desa yang tengah memeriksa jalur jalan dan kawasan pantai di sekitar Pura Dalam Ketewel. Polisi yang tiba di lokasi kembali melakukan penyisiran dan menemukan bagian tubuh lainnya. Polisi juga menemukan ciri khusus yaitu sejumlah tato, salah satunya bergambar jam dengan angka Romawi di salah satu lengan. Yang menemukan ada warga yang sedang berolahraga di Juwing Raya, menelpon kadus kami dan kadus menelpon saya. Saya langsung ke TKP. 9.30 setengah 10 pagi. Organ pertama yang ditemukan? Kepala yang ditemukan. Kita sudah terdampar di pinggir ini pasir.
Terus kami menelpon Bapak Kapolsek dan Bimas kami, dan langsung beliau datang ke TKP semua dan belah TKP langsung. Berdasarkan pemeriksaan fisik luar, polisi menduga korban adalah warga negara asing. Namun, tim forensik Polda Bali masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikannya. Sekarang potongan-potongan tubuh ini sementara kita evakuasi, rencana untuk kita identifikasi oleh tim DVI identitas kita, dan potongan tubuh ini kita akan dibawa ke rumah sakit bersama rencananya untuk kita lakukan identifikasi ya, termasuk pencocokan DNA. Sementara ini kita belum ketahui identitas korban ini siapa dan warga negara mana gitu. Sementara kita masih dalam. Tapi kalau dari bentuk fotonya kan terlihat seperti bodinya WNA, benar ya? Seperti itu. Tapi kan kita perlu pengidentifikasian ya melalui DVI. Saat ini jenazah berada di RSUP Prof. Ngurah Denpasar dan kasus ditangani Direktorat Kriminal Umum Polda Bali. Inyoman Sudarmika, Nandang Astika, Kompas TV, Gianyar, dan Denpasar, Bali. Baru seminggu Ramadan, Pasar Tanah Abang mulai dipenuhi pembeli. Mayoritas pengunjung ingin mencari baju lebaran. Petugas patroli Taman Nasional Tesonilo menemukan seekor anak gajah mati di Kabupaten Pelalawan, Riau. Anak gajah ini diperkirakan mati sudah sepekan lalu. Pada bagian kaki gajah ditemukan bekas jerat, namun untuk mengetahui penyebab kematian masih menunggu hasil nekropsi. Polisi juga akan memburu pelaku apabila ditemukan unsur kesengajaan pemasangan jerat yang menyebabkan kematian anak gajah. Seorang pria nekat melempar benda yang diduga bom molotov ke rumah warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak lama usai kejadian, polisi menangkap pelaku. Tindakan pelaku disebut-sebut karena masalah asmara. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang tindak pidana yang menyebabkan bahaya umum dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. 3 orang pengedar narkoba ditangkap di wilayah Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Penangkapan bermula saat 2 pelaku menerima titipan ganja melalui sistem tempel dari sebuah akun Instagram yang kini masih dalam penyelidikan. Barang haram itu dikemas dalam 2 koper besar dengan total keseluruhan sekitar 100 kg. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Saudara, baru seminggu Ramadan, Pasar Tanah Abang mulai dipenuhi pembeli. Mayoritas pengunjung yang datang mencari baju lebaran. Pembeli mulai memadati beberapa toko yang menjual baju lebaran di Pasar Tanah Abang. Baju lebaran yang laris didominasi baju muslim seperti gamis, baju koko hingga jilbab atau pasmina. Beragam tren baju muslim juga hadir memeriahkan momen lebaran 2026. Saudara, kami tutup Indonesia Update hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Indonesia Update setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sore di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Mado Pelfrina. Sampai jumpa.